beribadah kepada-Mu, memuji menyembah Engkau. Tetapi kami pun terus mengakui, karena kami sadar bahwa sering kali kami melakukan kejahatan di hadapan, baik itu sadar ataupun tidak. Ada pencemaran jasmani, pencemaran rohani. Itu adalah hal yang menyakiti hati. Karena itu kami mohon benar-benar Engkau melayakkan dan menguduskan kami. Ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, maka kami tahu kalau Engkau berkenan, maka Roh-Mu lah yang menguasai kehidupan kami, dan Engkau akan memberitahu hal-hal yang rahasia bagi kami, ya Bapa. Engkau membukakan bagi kami semuanya, Roh Kudus, ya Tuhan kami. Dan kami tahu bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, sebelum kami membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, sekali lagi kami mohon pengurapan-Mu menguasai hidup kami. Ada pagar api dari surga tetap memagari kami semua hamba-hamba-Mu. Walaupun juga hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, hingga sampai detik ini beribadah di rumah masing-masing lewat layar televisi. Tetapi kami pun yakin dan percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kekuatan musuh, pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh jahat darah, diikat, dipatahkan setiap kekuatannya. Dalam nama Yesus digagalkan setiap rancangannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau membacakan firman-Mu, mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua, khususnya keluarga besar Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Jemaat Al-Gereja Kasih Raya, kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, mengadakan ibadah raya pada saat ini. Pada hari ini adalah kemurahan Tuhan yang besar bagi kita semua. Kita akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus terangkat ke surga. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati, bahkan merayakan hari kenaikan Kristus Yesus yang ketika Dia menderita dan juga mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini, termasuk bangsa dan negara kita, khususnya Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, bahkan Asia Raya, juga
boleh mengambil bagian dalam perayaan akan memperingati kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dimana Dia sudah melakukan penebusan bagi dunia ini, sehingga kita mengalami yang namanya pelepasan, mengalami yang namanya kemerdekaan, dan juga keselamatan kekal yang telah Dia kerjakan. Bukan hanya sekedar janji, tapi Dia sudah lakukan bagi kita semua manusia, barang siapa yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya beri tema khotbah kita pada saat ini menjadi saksi-saksi Kristus. Pada hari-hari ini, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara, lagi-lagi masih mengalami yang namanya persoalan, pergumulan, yang dimana masih sedang menangani yang namanya pandemi virus corona atau virus COVID-19 khususnya di daerah kita, dan belum menunjukkan presentasi penurunan, dalam artian bahwa kita masih sedang dalam memang waspada benar, apalagi ruang lingkup Asia Tenggara. Kita berjaga-jaga dan terus waspada, memelihara kesehatan dan juga pola makan yang baik. Tetapi saudara punya kekasih di dalam Tuhan, lepas dari semua itu, bahwa tanpa Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebelum Yesus naik ke surga, maka Dia sudah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan banyak hal yang Dia beritahu kepada banyak orang, termasuk khususnya para muridnya. Dan intinya yang Dia beritahu, yang diajarkan itu tentang kerajaan Allah. Apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya berbicara tentang damai. Kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita. Kerajaan Allah itu berbicara tentang ketenangan. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kemerdekaan, kelepasan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan sebelum Dia naik ke surga. Dia sudah berpesan bahwa kalau Dia pergi ke surga, maka Dia akan memberi seorang penolong, seorang penolong yang lain. Bukan berarti Yesus dengan seorang penolong yang lain itu adalah beda. Tidak. Allah itu adalah Allah Roh. Memang Allah kita itu adalah Roh. Dan Dia sudah berjanji kepada semua murid-muridnya bahwa Aku akan memberi kepada kamu Roh. Jelas sekali, saudara, di dalam ayat 8 ini saya kembali baca. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saudara, di dalam Yesus Kristus, kuasa ini adalah suatu kemampuan yang diberi oleh Tuhan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang dimaksud kepada siapapun yang Dia kehendaki bukan berarti Tuhan asal-asal beri kepada A, kepada B, tidak. Karena kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang agung, kuasa yang ajaib, kuasa yang besar, kuasa yang mulia, kuasa yang suci, kuasa yang kudus. Tidak mungkin Tuhan sembarang memberi sesuatu yang berharga dan mulia.
Artinya apa? Kalau Tuhan memberi sesuatu yang berharga kepada manusia, itu tidak asal-asal. Misalnya saja seorang pejabat, seorang yang kaya raya, seorang saudagar, dia mempercayakan memberi sesuatu kepada orang yang dia percaya, itu bukan asal-asal. Apalagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ketika Tuhan mengimpartasi kuasanya kepada siapapun sebagai gereja Tuhan, bukan cuma kepada hamba-hamba Tuhan atau pendeta, kepada siapa saja, kepada siapa saja yang dimaksud itu siapa? Lagi-lagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Kira-kira siapa orang yang berkenan kepada Tuhan? Saya selalu katakan bahwa orang yang siap memilih untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, orang yang siap memilih Yesus, orang yang siap memilih kebenaran, karena di dalam diri ini selalu saya katakan bahwa Tuhan sudah beri yang namanya kehendak. Di dalam diri manusia itu ada namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu menentukan kita memilih Yesus Kristus atau memilih bukan Yesus Kristus. Ketika hati kita memilih Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu melayakkan supaya rohnya itu turun, berkuasa, memerintah manusia, memerintah hamba-hambanya, memerintah umat-umatnya. Oh, yang diurapi, yang diberi kuasa itu hanya pendeta ini, pendeta itu. Yang diurapi itu hanya misalnya pemain musik, pemain rebana, atau sekali lagi pendeta yang berkhotbah, pendeta yang menari-nari di belakang mimbar. Tidak, saudara. Tetapi yang diberi kuasa itu setiap orang yang menerima dia. Tuhan katakan, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi milik kepunyaanku itu tidak menerima aku. Tetapi barang siapa yang menerima aku, yaitu Yesus, maka mereka akan diberi kuasa menjadi anak Allah. Mengenai saudara, kuasa yang diberi oleh Tuhan itu antaranya supaya manusia, siapapun manusia itu, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi di sini, konteks di sini, diberi kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa, saudara? Tidak sembarang siapapun kita, siapapun manusia menjadi saksi-saksi Kristus. Kenapa? Untuk menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, menurut saya, saudara, itu tidak gampang. Bukan berarti saya berdiri di sini hanya saya layak. Bukan seperti itu. Banyak kali saya gentar, banyak kali saya takut. Kenapa? Kalau saya mau mencuri kemuliaan Tuhan, kalau saya merasa bahwa saya dipakai Tuhan, saya luar biasa. Kalau saya merasa bahwa saya lebih dari yang lain, kalau merasa bahwa saya berpengertian, berpengetahuan, atau punya segala sesuatu dari Tuhan, atau diurapi oleh Tuhan secara luar biasa. Kalaupun kita dipakai Tuhan, kalaupun kita diurapi oleh Tuhan, itu anugerah Tuhan. Apa kelebihan kita? Apalagi kalau Tuhan hanya berkata, aku memakai engkau hanya sebagai Allah. Parah. Kalau dipakai cuma sebagai Allah, berarti ketika alat itu rusak, maka alat itu dibuang. Tetapi kita dipakai sebagai hamba-hamba, kita dipakai sebagai anak, kita dipakai sebagai sahabat, dihargai oleh Tuhan. Adakah kita menghargai anugerah Tuhan?
Tidak semua orang saudara dipanggil. Artinya apa? Memang panggilan Tuhan bagi semua orang saudara. Tetapi apakah semua orang meresponi panggilan Tuhan? Apakah semua orang mau menghargai Tuhan? Tidak semua orang saya kira menghargai Tuhan. Kenapa? Buktinya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang bermain-main dengan Tuhan. Ada kesalahan kita selalu menghargai Tuhan. Mengingat bahwa kalau kita melakukan ini, maka hati Tuhan itu sedih. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan itu sedih dengan saya. Adakah kita sadar? Urapan itu sangat berharga, saudara. Sesuatu yang dari Tuhan itu sangat berharga. Kenapa kita tidak menghargai itu? Adakah hati kita merasakan bahwa mahal apa yang diberi Tuhan? Sesuatu yang diberi Tuhan itu sangat mahal dan tidak dapat dibeli oleh dunia ini, tidak dapat dibeli oleh dunia ini, bahkan tidak dapat diambil oleh dunia ini. Yang dapat mengambil sesuatu yang mahal itu hanya diri kita sendiri. Yesus tidak bisa mengambil kalau kita tidak bersama di hadapan Tuhan. Karena Yesus itu sangat menghargai kita. Logis Samuel. Yesus itu sangat baik bagi kita semua. Mari kita lihat. Pemberian pengurapan itu, pemberian kuasa itu, artinya kita dibaptis oleh kuasanya, dipenuhi oleh kuasanya. Kenapa kita dipenuhi oleh kuasanya? Supaya kita layak dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang saya selalu mengatakan, saya berkata kepada Tuhan, saya tidak mau kalau kehidupan saya mau terus bermain-main dengan Tuhan. Saya sudah bosan dengan bermain-main dengan Tuhan. Kehidupan saya sudah bosan bermain-main dengan Tuhan. Tapi kalaupun saya tidak lagi menghargai Tuhan, itu kerja Tuhan ada di dalam hidup saya. Siapakah yang mampu menolong? Siapakah yang lebih kuat dari Tuhan? Tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Mari saudara, hargai anugerah Tuhan yang besar. Amin. Hargai anugerah Tuhan yang besar. Hargai pemberian Tuhan. Kuasa Tuhan telah turun. Dan tidak begitu banyak orang menghargai anugerah Tuhan. Bukan artinya hanya saya dan beberapa orang. Saya juga banyak kali tidak menghargai anugerah Tuhan yang besar. Sehingga benar-benar saya sadar, saya tidak lebih dari orang lain, tidak lebih dari hamba Tuhan yang lain. Tetapi saya mau belajar. Kita sama-sama mau belajar. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan. Kalau kita juga masih hidup, masih bisa makan dan minum, masih sehat hingga sampai saat ini, itu kemurahan Tuhan. Bukan saudara-saudara kita yang lagi terpapar oleh karena virus corona itu lebih berdosa dari kita. Tidak, saudara. Para medis yang terpapar oleh virus corona itu tidak lebih penting dari kita. Tidak. Hidup ini hanyalah anugerah. Kalau kita pun dipakai oleh Tuhan, murah oleh Tuhan, itu pun anugerah Tuhan. Tetapi banyak, kadang jangan sekali lagi, jangan sampai kita menjual kebenaran. Tuhan katakan belilah kebenaran. Jangan sampai kita menukarkan yang namanya pengurapan itu untuk kepentingan diri. Satu waktu Tuhan menegur para pelayan-pelayan, kalau kita bisa katakan seperti itu, di bait Allah, di halaman bait Allah. Mereka berjualan di bait Allah. Ada tukar menukar uang di situ. Ada penjual merpati di situ. Merpati itu artinya Roh Kudus. Ketika orang melayani Tuhan, dikurang oleh Tuhan. Karena tujuan maksud kita sudah lain. Mungkin mencari keuntungan, mungkin mencari kekayaan, atau mencari kehormatan. Banyak kali saya katakan bahwa memang kita harus sama-sama. Saya selalu memakai kata ini frustasi.
Kenapa selalu kita melihat ke depan? Bahwa betapa luar biasa dia Tuhan. Nah, seseorang yang menjadi saksi Tuhan itu tidak gampang. Menjadi saksi itu artinya melihat, mengalami sesuatu kejadian. Menyaksikan itu artinya mengalami atau melihat sesuatu kejadian. Menceritakan tentang sesuatu kejadian yang dilihat langsung, yang dialami langsung. Itu artinya apa? Kalau Paulus, kalau Yesus mengurapi, itu artinya dia mewahyukan sesuatu dalam hidup kita. Tanpa pengurapan yang kita hormati, maka di sana tidak ada kemajuan, tidak ada pengungkapan. Seseorang bertobat dari pelayanan pendeta, dari pelayanan evangelis, itu bukan pendetanya, bukan evangelisnya, bukan para pelayannya, tetapi itu karena wahyu Tuhan itu terjadi bagi orang itu, sehingga orang itu menerima kebenaran Allah tanpa kuasa Roh Kudus yang mewahyukan kebenarannya pada diri seseorang, maka seseorang itu tidak akan terjadi sesuatu. Saya ambil lagi sebagai Allah. Anggap saja kita sebagai Allah. Kalau Allah tidak berguna, maka kadang-kadang juga kita harus mengakui bahwa kita adalah alat-alat yang sebenarnya tidak berguna. Yang berguna, dapat berguna kalau sang pemilik itu memakai. Bayangkan, contohnya selang, saya selalu mencontohkan ini. Selang, saya punya selang. Kalau selang itu saya tidak pakai, tidak berguna selang itu. Mungkin setidak-tidaknya ada 3 untuk menjadi selang. Supaya selang itu tetap mengalirkan air, selang itu harus tetap pada keran, terpasang pada keran, tersambung pada keran. Yesus bisa diandaikan keran yang mengalirkan air, sumber air. Selalu ada. Kita harus sambung, maka kuasa itu ada. Kedua, pastikan selang itu tidak kotor. Kalau selang itu kotor, maka selang itu tersumbat dan mungkin aliran-aliran itu tidak mengalir secara baik. Mungkin aliran-aliran itu tidak mengalir secara benar. Kenapa? Sumbatan-sumbatan itu mungkin bisa saja dilihat. Sumbatan-sumbatan itu mungkin dengki, mungkin amarah, mungkin kepentingan diri sendiri, mungkin kesombongan. Mungkin merasa bahwa kita lebih benar dari orang lain. Itu termasuk sumbatan-sumbatan yang menyumbat alat itu, yang menyumbat selang itu. Dari sumber air yang murni itu mengalir. Maka kadangkala, sadar atau tidak, kita harus mengakui, kadangkala ada sumbatan-sumbatan itu, ada kotoran-kotoran yang menyumbat selang itu, sehingga air tidak mengalir begitu baik. Kita bisa bayangkan, kalau ada sumbatan, berarti ada kotor di dalam, maka kotor itu akan juga terbawa oleh air. Dan bayangkan ketika orang mengkonsumsi tadi, maka benar-benar pastikan hidup kita pun layak dan kita pun suci, kudus, bersih. Itu bukan usaha manusia. Kekudusan, kesucian itu ketika kita mulai taat kepada Tuhan, itu terjadi, bukan dicari-cari, dibuat-buat. Ketika kita mulai taat, mulai setia kepada Tuhan, taat, setia kepada Tuhan, maka kekudusan itu terjadi dengan sendirinya. Kalau Roh Tuhan turun, maka benar-benar kita menjadi saksi. Biarlah kita menjadi saksi-saksi yang benar. Karena firman berkata ada juga saksi-saksi palsu. Sudah mulai memasukkan kebenaran lain.
Seperti yang katakan tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa juga ada pemberita-pemberita firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan oleh karena kepentingan mereka, oleh karena kepentingan perut atau makan minum. Siapakah yang tidak membutuhkan makan minum? Semua orang membutuhkan makan minum, termasuk pendeta-pendeta. Tetapi kalau itu tujuan kita, lebih baik kita makan. Karena tubuh ini lebih penting. Kehidupan itu lebih penting dari tubuh ini. Makan minum itu tidak dibandingkan dengan hidup, itu tidak ada apa-apanya. Makanya kehidupan itu adalah hal yang penting. Amin. Sukacita, damai itu hal yang penting. Oleh karena itu saudara yang dikasih, supaya benar-benar Allah melayakkan kita, mari kita hidup benar-benar dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang daripada Tuhan. Kita lihat Markus 16 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya. Orang percaya itu sebenarnya adalah orang-orang yang taat. Percaya itu sebenarnya taat setia. Itu adalah orang-orang yang pelaku kebenaran firman Allah. Maka Tuhan katakan tanda-tanda orang percaya adalah ada bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit itu akan disembuhkan. Bahkan akan memegang ular. Ular ini adalah gambaran dari musuh. Kita berkuasa atas setiap musuh-musuh kita. Bahkan meminum racun maut, maka kita tidak akan celaka. Tapi jangan mencobai Tuhan Allah. Kita mengambil racun, lalu kita minum, dan kita berkata bahwa dan Tuhan katakan minum racun, engkau akan mati. Maksudnya kalau kita diracuni oleh orang, kalau ada kita tidak tahu, kita pergi ke suatu tempat dan di tempat itu kita diracuni oleh orang, mungkin lewat minuman atau makanan, maka kita tidak akan celaka. Asal kita tidak tahu. Jangan coba-coba, kalau kita tahu pasti kita akan mati. Karena kita adalah orang yang mencobai Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, janji Tuhan itu sangat nyata bagi kita. Dan Tuhan katakan kita akan menjadi saksi. Saksi di mana? Di sini dikatakan di Yerusalem. Nah, pada waktu itu kebenaran itu di Israel. Kebenaran itu di Yerusalem. Artinya orang-orang Israel. Artinya di tempat mereka. Nah, kalau di rasi raya, Yerusalem itu rasi. Lebih dalam, lebih jauh, lebih dalam lagi, Yerusalem itu rumah kita. Di sana ada suami, di sana ada istri, di sana ada saudara dan keluarga. Biar kita jadi saksi di sini dulu. Ya, kita bisa menari-nari di belakang Tuhan. Tapi kalau kita tidak juga bisa menjadi saksi di rumah, pelayanan itu bukan cuma di rumah. Hidup ini cuma dua. Satu, hidup ini penyembahan. Kedua, hidup ini pelayanan. Pelayanan itu bukan cuma di gereja. Pelayanan ada di mana-mana. Kalau kita di luar gereja, kita tidak mencari saksi yang benar, bagaimana kita menjadi saksi di gereja? Maka Rasul Paulus berkata kepada Timotius, biarlah engkau berdampak. Biarlah engkau menjadi pengaruh lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kesucianmu, lewat tingkah lakumu. Kenapa? Bukan kita yang melakukan, tapi kadang-kadang kita dimurahi, tetapi kita tidak mau. Kita lebih memilih bukan beberapa, lebih
kejahatan, lebih memilih untuk tidak menjadi saksi, lebih memilih marah, lebih memilih merasa diri lebih benar dari orang lain. Maka seperti Saul, Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah undur dari dia. Saudara, menakutkan sekali kalau Tuhan mengambil rohnya. Maka Daud berkata, janganlah ambil rohmu dari hidupku. Kalau roh Tuhan diambil dari kita, jadi apa lagi? Tapi syukur kepada Tuhan, kalau Tuhan masih memberi rohnya bagi kita, masih melayakkan kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi di Yerusalem. Mungkin lewat tingkah laku kita, lewat perkataan-perkataan kita menjadi saksi. Jangan sampai ada orang yang berkata bahwa ya sama saja. Kalau kita diurapi, itu hal yang luar biasa. Dan pengurapan itu mengajari kita, apapun yang kita lakukan, apapun kita perkatakan, apapun kita perbuat, itu menuntut kita. Kalau kita sudah berbuat di luar kebenaran Allah, itu karena keinginan-keinginan kita yang sedang selalu menarik kita. Walaupun kita diurapi, hormati urapan Tuhan, hormati kuasa Tuhan, hormati kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dia memandang dengan cemburu, saudara. Sekali lagi dia memandang sesuatu yang diberi dia dengan cemburu. Artinya apa? Kalau kita tidak sejalan dengan kebenaran Allah, maka dia sangat cemburu. Kenapa? Karena kita adalah kekasih-kekasih kita. Amin. Karena kita adalah sahabat-sahabatnya. Bayangkan kalau kita bersahabat dengan orang lain, seseorang, lalu orang itu akit-akit dengan kita, maka kita cemburu. Demikian Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kalau Tuhan mengurapi kita, gunanya itu di sisi lain banyak hal sebenarnya. Kalau Tuhan memakai kita, menuntun dalam seluruh kebenaran, menjadi sahabat, penolong yang setia. Tetapi saya berbicara dari hal tentang menjadi saksi di Yerusalem. Ya, baru saksi juga di mana? Di Yerusalem. Kemudian menjadi saksi di seluruh Yudea, di Samaria. Ini maksudnya dari rumah, baru mungkin di lingkungan, mungkin di masyarakat mungkin di tempat kerja yang lebih jauh lagi, bahkan sampai dimanapun Tuhan bawa. Biarlah benar-benar kita menjadi saksi. Kita tidak mampu untuk menjadi saksi. Kita tidak mampu mengaplikasikan apa yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kita tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Dan bukan kuat kita, gagah kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Sehingga kita mampu, kita dimampukan, kita bisa. Dan biarlah kita selalu mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala keajaiban. Pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Raja Tuhan kami yang menciptakan kami. Kalau Engkau memakai kami, itu bukan karena kami, tetapi karena Engkau sendiri ya Bapa. Taruh bagi kami semua roh takut akan Engkau dan hati yang menyadari, hati yang terus mengakui sekali lagi bahwa hanya Engkau Tuhan, dan terus mau mengerjakan hati kami di hadapan Tuhan, dan terus membawa belajar daripada Tuhan, terus menghargai kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman ini benar-benar memperoleh tempat di hati kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kami semua, diberkati bangsa dan negara kami, diberkati pemerintah kami dari pusat, presiden bersama keluarga, wakil presiden bersama keluarga, para menteri, bahkan MPR, DPR, bahkan pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga sampai ke kecamatan, kelurahan, desa, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang mengalami penderitaan pada saat ini,
yang mengalami keputusasaan saat ini pula hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, kuasa Tuhan memberi kemenangan, kuasa Tuhan memberi kelepasan. Rasi raya ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh pemerintah kedua desa ini, Tua bersama keluarga, aparat desa Tuhan, Rabat Asyik diberkati oleh Engkau ya Bapa. Legende seluruh masyarakat, bahkan gereja-gereja, pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Allah Ta'ala, keluarga-keluarga kami diberkati. Kami berdoa bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia yang besar bagi kami. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Segala kemuliaan, kekuasaan, kehormatan hanya bagi Yesus, Raja kami yang telah menganugerahkan Roh yang kudus, yang luar biasa bagi gerejamu, bagi umat-umatmu. Dan biarlah kami semua benar-benar menjadi saksi yang teguh, yang kuat oleh kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.